Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabibah Putri Amalia dengan NIM H0512111081. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Peta Kendali Nitrosofik Kumulatif SAM, Studi Kasus Kadar FS Leg Nikel PT Vale Indonesia, TBK. Dengan pembimbing utama saya, Dr. Erna Trihardiani, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, pendahuluan, kedua, landasan teori, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang terakhir, daftar pustaka. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi yang berlokasi di Sorowako, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini juga merupakan salah satu produsen nikel dunia yang menyediakan logam serbaguna dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingginya permintaan global terhadap kebutuhan nikel mendorong PT Vale Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk sesuai standar yang berlaku. Namun, peningkatan produksi nikel di Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah limbah atau tailing dari proses pengolahannya. Salah satunya limbah padat berupa slag. Slag nikel merupakan limbah yang berbentuk bongkahan dengan bobot besar yang berwarna coklat tua. Slag nikel ini mengandung berbagai unsur seperti Ni, Co, Cu, Si, S, dan Fe, dengan kandungan Fs sebagai unsur yang dominan dibandingkan unsur lainnya. Pengendalian kualitas dalam bidang industri berfungsi untuk memastikan konsistensi dari karakteristik produk ataupun jasa agar sesuai dengan standar dan ekspektasi dari konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga dan memastikan kualitas produk yang telah dihasilkan itu terjamin dan dapat diterima oleh konsumen, guna untuk mempertahankan reputasi perusahaan. Salah satu metode efektif yang sering digunakan untuk memonitoring kualitas produk serta mendeteksi penyimpangan selama proses produksi yaitu menggunakan metode peta kendali yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses secara keseluruhan. Peta kendali adalah metode pengamatan melalui grafik untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Konsep dasar dari peta kendali ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrew Shewhart pada tahun 1924. Metode ini dirancang untuk mengetahui suatu proses telah dalam kondisi terkendali, sehingga metode ini dikenal sebagai peta kendali Shewhart. Namun, peta kendali Shewhart memiliki keterbatasan karena hanya memanfaatkan informasi dari titik sampel terakhir dan mengabaikan data dari seluruh rangkaian sebelumnya. Sehingga metode ini dianggap kurang efektif dalam mendeteksi pergeseran kecil pada rata-rata proses dan mengindikasikan adanya keadaan yang tidak terkendali pada proses produksi. Maka dari itu, sebagai salah satu alternatif dari peta kendali Shewhart, dikembangkanlah peta kendali kumulatif sum atau CUSUM yang dianggap lebih baik untuk digunakan daripada peta kendali Shewhart untuk mendeteksi pergeseran rata-rata yang relatif kecil pada proses produksi. Peta kendali CUSUM pertama kali diperkenalkan oleh Page pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa peta kendali CUSUM ini lebih efisien digunakan untuk mendeteksi variasi kecil pada rata-rata. Penerapan peta kendali CUSUM ini efektif apabila data penelitian yang digunakan memiliki nilai pasti dan tidak samar. Sedangkan dalam bidang perindustrian seringkali dihadapkan pada nilai yang tidak dapat dipastikan akibat dari berbagai faktor. Oleh karena itu, karena hasil dari nilai pengukuran atau hasil produksi tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka diperlukan pendekatan yang terbaru. Salah satu contohnya adalah menggunakan pendekatan statistik nitrosopik. Statistik retrosopik merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak pasti ataupun samar. Metode ini diperkenalkan oleh Smaradace dan lebih efektif dibandingkan statistik klasik untuk menangani masalah ukuran ketidakpastian. Retrosopik memiliki dua nilai yaitu nilai upper dan juga nilai lower. Nilai lower merepresentasikan nilai terkecil dari suatu hasil pengukuran, sedangkan nilai upper merepresentasikan nilai terbesar. Nah, sementara pada peta kendali klasik terdapat dua batas kendali yaitu lower control limit atau LCL dan upper control limit atau UCL dan suatu pengamatan dianggap dalam kondisi terkendali ketika statistiknya berada di dalam batas kendali baik dalam UCL maupun UCL, LCL maupun UCL. Akan tetapi pada peta kendali nitrosopik masing-masing batas kendali bawah dan atasnya memiliki nilai lower dan upper.
Oleh sebab itu, suatu pengamatan dianggap dalam kondisi terkendali ketika nilainya telah berada dalam Nitrosopic Lower Control Limit atau LCLN dan Nitrosopic Upper Control Limit atau UCLN. Berikut beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai peta kendali nitrosofik diantaranya yaitu Wibawati DKK pada tahun 2022 melakukan penelitian dalam memonitoring rata-rata proses ketebalan kaca dengan penerapan peta kendali nitrosofik exponentially weighted moving average NEUMA X bar dan diperoleh bahwa nilai out of control lebih banyak pada peta kendali NEUMA dibandingkan peta kendali EUMA. Peta kendali Penelitian mengenai penerapan peta kendali Nitrosofic X bar S dilakukan oleh Afrina pada tahun 2024 dan hasilnya lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran rata-rata jika dibandingkan dengan peta kendali X bar S klasik. Selanjutnya, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sadikin pada tahun 2024 mengenai penerapan peta kendali Nitrosofic Moving Average pada data suhu Kota Makassar diperoleh bahwa berdasarkan perbandingan out of control serta nilai ARL-nya, performa dari peta kendali Nitrosofic Moving Average lebih baik dibandingkan peta kendali Moving Average. Penelitian yang dilakukan oleh Afrina dan Sadikin pada tahun 2024 juga menyatakan bahwa hasil pengukuran seringkali memiliki ketidakjelasan dalam tingkat presisi atau ketidakpastian yang disebabkan oleh alat pengukur khususnya dalam bidang perindustrian. Ketidakpastian atau indeterminasi selalu menjadi bagian dari suatu pengukuran. Penggunaan metode peta kendali klasik dalam kondisi ini terkadang memperoleh hasil yang kurang akurat. Oleh karena itu, peta kendali nitrosofik pada penelitian ini dirancang untuk memantau data kadar Fe dalam slag nikel dengan adanya nilai ketidakpastian dalam data tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai perancangan peta kendali nitrosofik kumulatif SAM dengan judul Penerapan Peta Kendali Nitrosofik Kumulatif SAM Studi Kasus Kadar Fe Slag Nikel PT Vale Indonesia Tbk. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT Vale Indonesia Tbk, yaitu data kadar unsur Fe dalam slag nikel periode 1 Juli hingga 30 Agustus 2023. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang ketiga, nilai rata-rata target kadar Fe yang diharapkan sebesar 20. Dan terakhir, penelitian ini menggunakan nilai parameter K sama dengan 0,5 dan H sama dengan 5 untuk peta kendali kumulatif SAM. Dan nilai parameter K1 sama dengan 0,4 dan K2 sama dengan 0,5, sedangkan H1 sama dengan 4,887 dan H2 sama dengan 5,894 untuk peta kendali nitrosofik kumulatif SAM. Adapun tujuan dan manfaat penelitian nanti, memperoleh peta kendali kumulatif SAM berdasarkan pendekatan nitrosofik pada data kadar unsur Fs like nikel PT Vale Indonesia Tbk, membandingkan performa peta kendali nitrosofik kumulatif SAM dengan peta kendali kumulatif SAM klasik. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan baik secara teoritis maupun praktis mengenai metode statistik yang dapat diterapkan dalam pengendalian kualitas dengan menggunakan peta kendali kumulatif SAM maupun nitrosofik kumulatif SAM. Bagi PT Vale Indonesia, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pengendalian kualitas yang lebih efektif. Berikut ada beberapa landasan teori. Yang pertama, pengendalian kualitas statistik. Yang kedua, peta kendali. Yang ketiga, uji normalitas. Yang keempat, peta kendali kumulatif SAM. Yang kelima, konsep nitrosofik. Yang keenam, average run length atau ARL. Dan yang terakhir, PT Vale Indonesia Tbk. Berikut sumber data. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT Vale Indonesia. Data yang digunakan yaitu kadar unsur Fe dalam slag nikel dengan total sebanyak 122 sampel. Sampel tersebut dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 menggunakan 40 sampel dan fase 2 menggunakan 21 sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kadar unsur Fe yang terkandung dalam slag nikel dengan pengambilan sampel yang telah dilakukan setiap hari. Dalam satu sampel terdapat dua observasi meliputi observasi A pada pukul 22.00 hingga 6.00. Yang kedua, observasi B pada pukul 6.00 hingga 14.00. Adapun periode data yang akan digunakan yaitu 1 Juli 2023 hingga 30 Agustus 2023.
Berikut metode analisisnya. Yang pertama, menyiapkan data yang merupakan data netrosopik. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata dari masing-masing observasi A dan B. Yang ketiga, menguji kenormalan data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, membentuk peta kendali Cusum fase 1. Yang kelima, membentuk peta kendali Cusum fase 2. Yang keenam, membentuk peta kendali Cusum N data fase 1. Membentuk peta kendali Cusum N data fase 2. Selanjutnya, menghitung nilai ARL dari peta kendali Cusum dan Cusum N, membandingkan peta kendali Cusum dan Cusum N berdasarkan nilai ARL terkecil. Yang terakhir, menginterpretasikan hasil perbandingan ARL peta kendali Cusum dan Cusum N dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.